Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 13 November 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan kitab Roma pasal yang ke-9. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan mengucapkan syukur terima kasih untuk setiap kebaikan dan berkat Tuhan, juga pemeliharaan yang sungguh kami alami dari hari ke hari. Biarlah setiap pengalaman bersama dengan Tuhan menjadikan pengenalan kami akan Tuhan terus ditambah-tambahkan, dan pengenalan akan Tuhan membuat kami semakin taat akan apa yang Tuhan firmankan. Biarlah Tuhan juga memampukan pada hari ini kami boleh kembali belajar, mampukan kami untuk memahami firman Tuhan serta menggenapinya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia belajar firman Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan Roma 9 ayat 1 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan Taurat, hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi
ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, jikalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya di antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Ayat 29. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada hari keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita mencintai bangsa dan negara kita? Jika ya, apakah kira-kira yang Tuhan Allah ingin kita lakukan sebagai wujud dari patriotisme setiap orang-orang percaya kepada negaranya? Rasul Paulus sedih setiap kali mengingat keadaan bangsanya Israel. Mereka terancam binasa karena tidak percaya kepada Mesias, Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Hanya sedikit dari mereka yang akhirnya diselamatkan. Sementara itu, makin banyak bangsa-bangsa lain yang bukan Israel beroleh keselamatan karena mereka merespon Injil, mendengarkan Injil dan percaya kepada Injil. Paulus mencintai bangsanya. Ia mau berkorban dan melakukan apa saja supaya bangsanya turut diselamatkan. Namun ia sadar bahwa menjadi percaya dan diselamatkan semata-mata bukan karena manusia. Semua itu karena anugerah Tuhan yang memberikan atau menganugerahkan iman kepada seseorang. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah, termasuk juga iman yang Tuhan berikan kepada seseorang. Pada waktu itu bangsa Israel dijajah oleh Kekaisaran Roma. Rasul Paulus mempunyai pilihan untuk turut berperang merebut kemerdekaan, namun ia memutuskan tidak berjuang melawan darah dan daging. Itu dalam Efesus pasal 6 ayat 12, Rasul Paulus mengatakan demikian. Ia melihat kebutuhan yang lebih penting dari bangsanya. Apa yang lebih penting? Yaitu keselamatan kekal, tentunya disediakan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Maka setiap kali memasuki kota-kota asing,
Paulus terlebih dahulu memberitakan Injil di sinagoge-sinagoge yang ada. Karena di sinagoge itu adalah saudara-saudaranya yang sembahyang ataupun beribadah di situ. Paulus pertama kali masuk ke dalam kota yang dikunjungi adalah sinagoge-sinagoge. Itulah sebagai wujud kasih sayang Paulus kepada teman-teman atau saudara sebangsanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, meski keselamatan kekal merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang dipilihnya, kepada mereka yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kesempatan itu harus ditawarkan seluas-luasnya kepada banyak orang. Kita harus memberitakan Injil kepada banyak orang. Ya, itu merupakan amanat yang Tuhan berikan sebelum Tuhan naik kembali ke tempat asalnya, yakni surga yang mulia, dan tentunya juga menyediakan tempat bagi setiap yang percaya. Bapak Ibu Saudara, kita diberikan kewajiban untuk melakukan perintah itu, yakni menjadi berkat di dalam pekabaran Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Semua itu dimulai dengan hati yang peduli. Bangsa ini membutuhkan orang-orang Kristen yang peduli dengan keselamatannya. Apakah kita sudah memiliki hati yang peduli terhadap bangsa kita? Mari kita memiliki sikap seperti Paulus yang mau melakukan apa saja, segala usaha diusahakan agar saudara-saudara sebangsanya, yakni orang Yahudi, mendengar Injil dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin bukan penyumbang pajak terbesar bagi bangsa ini. Mungkin juga kita bukan seorang atlet yang memiliki prestasi dan mengharumkan nama bangsa. Kita bisa berdoa, kita bisa memberitakan Injil. Itulah salah satu kontribusi kita bagi negeri ini. Itu wujud pengertian prioritas yang mesti kita lakukan bagi bangsa ini. Kiranya apa yang boleh kita persembahkan kepada Tuhan melalui pelayanan bagi orang-orang di sekitar kita sungguh dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan mendatangkan berkat bagi sesama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan melalui kesaksian anak-anak-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang pun turut dibukakan hatinya untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.